Seiring dengan semakin modernnya gaya hidup manusia, permintaan akan kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Tanpa disadari, tingginya permintaan tersebut turut berkontribusi pada penumpukan sampah. Saat ini, sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari diperkirakan mencapai jutaan ton setiap tahun. Tahukah sobat, bahwa sampah yang kita hasilkan setiap hari memiliki kontribusi besar terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca. Sampah yang kita hasilkan akan melepaskan gas metana atau CH4. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, 1 ton sampah padat dapat menghasilkan 50 kg gas metana. Pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 36 juta ton sampah. Hal ini berarti pada tahun 2022, Indonesia mengemisikan gas metana ke atmosfer sebanyak 1,8 juta ton. Gerakan untuk memulai gaya hidup zero waste atau bebas sampah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah ini. Lalu, apa yang ada di pikiran Sobat Lentera ketika mendengar istilah zero waste atau bebas sampah? Mungkinkah manusia bisa hidup tanpa menghasilkan sampah? Yuk, kita cari tahu bersama-sama sebenarnya apa itu zero waste. Zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Konsep zero waste lebih kepada pengendalian diri kita untuk tidak lagi konsumtif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang kita beli dan konsumsi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Ada 6 pilar yang dipopulerkan oleh B. Johnson dari Zero Waste Home untuk menjadi pegangan yang mengarah kepada gaya hidup tanpa sampah, sehingga dapat menciptakan lebih sedikit sampah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Pertama, rethink atau memikirkan kembali. Penting bagi kita untuk kembali bertanya dan berpikir terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu, sehingga kita sadar akan setiap keputusan yang akan kita ambil. Kedua, refuse atau menolak. Refuse dilakukan dengan menolak penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, seperti menolak penggunaan sedotan plastik ketika membeli minuman, atau menolak menggunakan plastik ketika berbelanja dengan membawa sendiri tas belanja atau wadah untuk menyimpan makanan. Ketiga, reduce atau mengurangi. Reduce berangkat dari konsep bahwa sedikit barang berarti sedikit sampah yang dihasilkan. Kita dapat memilah barang-barang yang tidak kita gunakan dan masih layak pakai untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Keempat, reuse atau menggunakan kembali. Prinsip reuse dilakukan dengan cara memilah barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai. Kelima, recycle atau mendaur ulang. Recycle adalah pilihan yang paling terakhir jika kita sudah berupaya untuk mencegah. Yang perlu kita lakukan adalah memilah sampah yang dapat didaur ulang seperti botol minum dan kardus, kemudian membawanya ke tempat yang dapat mengolahnya seperti bank sampah, atau memberikannya pada pemulung untuk mereka jual kembali. Keenam, rot atau mengompos. Metode terakhir adalah memisahkan sampah organik dan sisa makanan, kemudian membusukkan sampah tersebut untuk diubah menjadi kompos. Ada banyak teknik pengomposan, baik dengan proses terbuka ataupun tertutup. Bagaimana sobat? Apakah sobat tertarik untuk melakukan gaya hidup zero waste? Sobat dapat memulainya dengan melakukan hal-hal sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, menolak menggunakan sedotan plastik ketika membeli minuman, membawa wadah minuman ketika membeli makanan, membawa botol minum sendiri ketika bepergian, menghabiskan makanan yang dibeli, dan lain sebagainya. Dari langkah-langkah kecil tersebut, langkah mana yang mau Sobat Lentera coba terapkan secara konsisten? Komen di kolom komentar ya.
Pada akhirnya, gaya hidup Sapa Zero Waste dimulai dengan keinginan untuk mengubah kebiasaan konsumsi dan berinvestasi di masyarakat demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Tidak ada kata sempurna dari Zero Waste Lifestyle, dan ketidaksempurnaan ini jangan dijadikan alasan untuk tidak memulainya. Ingatlah sobat, Zero Waste bukanlah tujuan, tapi proses. Mari kita bersama-sama menjalani proses ini untuk bumi yang lebih baik demi masa depan anak cucu kita.